Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salma Hasna dari 3DD4. Pada hari ini akan membahas soal 856 dari buku Ginkopis. Untuk soalnya, sebuah double effect evaporator dengan reverse feed digunakan untuk memurnikan 4.536 kg per jam larutan gula yang awalnya berkonsentrasi 10% ke 50%. Kemudian feed memasuki second effect pada suhu 37,8 derajat Celcius dan saturated steam-nya berada pada suhu 115,6 derajat Celcius. Memasuki first effect dan uap dari first effect ini akan digunakan untuk memanaskan second effect. Jadi untuk feed-nya masuk dari efek kedua dari belakang, kemudian untuk steam-nya masuk melalui efek pertama. Nah, dari efek pertama ini steam akan digunakan untuk memanaskan efek kedua. Kemudian absolute pressure pada efek kedua sebesar 13,65 kPa. Dan kedua ukuran efek ini luasnya sama dan boiling point dan heat capacitas data dari sistem ini diambil dari data pada pada contoh soal 851. Nah, yang ditanyakan di sini adalah luas areanya dan konsumsi steam-nya. Untuk yang pertama, ini adalah gambar dari steam-nya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, steam dan feed masuk dengan berlawanan arah. Feed masuk dari belakang dan steam masuk dari depan. Feed-nya memiliki volume atau F-nya sebesar 4536, kemudian fraksi F-nya 0,1 dan suhunya 37,8. Masuk, kemudian dia akan keluar dari sini. Keluarannya adalah L1, kemudian masuk ke efek 1 dan keluarannya adalah L2. Sedangkan steam masuk ke efek 1 pada suhu 115,6 derajat Celcius, kemudian keluarannya akan digunakan untuk memanaskan efek kedua. Untuk U-nya telah diketahui di soal. Untuk U1 2270 dan untuk U2 1705. Dan kemudian yang diketahui lagi di soal adalah untuk BPR-C dan CP-nya persamaannya diambil dari persamaan pada contoh soal 851. Yang ditanyakan adalah S dan A. Kemudian untuk menjawab, pertama-tama kita akan mencari neraca massa totalnya. Neraca massa total F sama dengan L2 plus V1 plus V2. F-nya tadi 4536, kemudian sama dengan L2 plus V. V1 plus V2 kita anggap V. Ini adalah persamaan 1. Kemudian untuk neraca massa per komponennya kita gunakan untuk mencari L2. F-nya 4536, XF-nya 0,1, L2 belum diketahui, XL2 0,5 sesuai dengan yang diketahui di soal. Kemudian untuk V dikali XV-nya 0, sehingga L2 dapat diketahui sebesar 907,2. Selanjutnya kita substitusikan L2 ke persamaan 1. Ini untuk F-nya 4536 sama dengan L2 plus V. 4536 sama dengan L2 didapatkan 907,2 plus V, sehingga V didapatkan 3628,8. Nah, karena V di sini masih merupakan campuran dari V1 dan V2, maka kita cari V1 dan V2. V1 dan V2 kita anggap sama. Kemudian kita akan menghitung neraca massa dari solid di masing-masing efek. Untuk efek pertama, L1 sama dengan V1 plus L2. Sama dengan V1 telah diketahui, V1 berasal dari V dibagi 2, sehingga menghasilkan 1814,4. Kemudian ditambah L2 tadi juga sudah dihitung, hasilnya 907,2, sehingga L1 sebesar 2721,6.
Kemudian selanjutnya untuk neraca massa komponen pada efek 1, L1 dikali XL1 sama dengan L2 dikali XL2 plus V1 dikali XV. Untuk L1-nya tadi 2721,6, XL1-nya belum diketahui, L2-nya 907,2, XL2 0,5 dan untuk V dikali XV 0 karena ini merupakan vapor ya. Sedangkan kan di sini yang kita hitung untuk liquidnya. Selanjutnya untuk efek kedua, F sama dengan V2 ditambah L1. Untuk V2 tadi juga sudah kita dapatkan dari V dibagi 2 sama dengan 1814,4. Kemudian L1-nya telah kita dapatkan sebesar 2721,6. Sehingga F sama dengan 4536. Untuk neraca komponen pada efek 2, F sama dengan F dikali XF sama dengan L1 dikali XL1 ditambah V2 dikali XV. Untuk F-nya seperti yang sebelumnya, 4536, XF-nya belum diketahui, kemudian L1-nya 2721,6, XL1-nya 0,166667, dan V2 plus XV 0, sehingga kita dapatkan XF sama dengan 2721,6 dikali 0,166667 dibagi 4536, hasilnya 0,1. Ini sebagai cek. Karena tadi di atas juga sudah dijelaskan bahwa XF-nya 0,1. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung kenaikan titik didih. Menggunakan persamaan BPR yang berasal dari soal 8, maksud saya dari contoh soal 851. Untuk rumus BPR-nya 1,78 dikali X ditambah 6,22 dikali X kuadrat. Di sini X-nya untuk BPR 2 kita gunakan XL1 yang sebesar 0,16667, sehingga 1,78 dikali X-nya 0,16667 ditambah 6,22 dikali X kuadratnya 0,1667 pangkat 2 dihasilkan 0,027778. Dihasilkan BPR 2 sebesar 0,46944 derajat Celcius. Kemudian untuk BPR 1 menggunakan X yang berasal dari XL2 sebesar 0,5, sehingga 1,78 dikali X, X-nya 0,5 ditambah 6,22 dikali X kuadrat sama dengan 0,5 pangkat 2 dihasilkan 0,25, sehingga BPR 1 dihasilkan 2,445 derajat Celcius. Dan total BPR-nya didapatkan dari BPR 1 plus BPR 2 2,9144 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan menghitung T2. Sebelum itu kita akan mencari T2 saturated dari tekanan P2 atau 13,65 kPa. Didapatkan dari hasil interpolasi T2 sat sebesar 51,90818. Kemudian dari T2 sat ini kita akan mencari T2. T2 sama dengan T2 sat plus BPR 2. BPR 2 tadi telah diketahui juga nilainya dari perhitungan sebelumnya sebesar 0,469444, sehingga didapatkan nilai T2 sebesar 51,90818 ditambah BPR-nya 0,469444, totalnya 52,37763 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menghitung temperatur drop pada total sistem. Dengan rumus total delta T sama dengan TS atau suhu pada steam dikurangi T2 saturasi dikurangi total dari BPR. Untuk TS-nya 115,6 telah diketahui di soal, kemudian T2 sat-nya telah diketahui dari interpolasi 51,9081842 dan total BPR-nya dari perhitungan sebelumnya 2,91444. Dihasilkan
total delta T sebesar 60,7774 derajat Celcius. Untuk selanjutnya adalah perhitungan temperatur drop pada masing-masing efek. Pada efek pertama, delta T1 sama dengan 1 per U1 dibagi 1 per U1 plus 1 per U2 dikali total delta T. Sama dengan 1 per U1, U1 telah diketahui di awal sebesar 2270, dan U2 juga tadi telah diketahui di awal, dan delta T sebesar 60,7774. Didapatkan delta T1 sebesar 26,06929. Pada efek 2, delta T2 sama dengan 1 per U2 per 1 per U1 plus 1 per U2 dikali delta T. 1 per U2 didapatkan nilai 0,00058651. 1 per U1 didapatkan nilai 0,000441. Untuk 1 per U2 didapatkan nilai 0,00058651. Delta T-nya sama 60,7774 derajat Celcius, sehingga didapatkan total atau delta T2 sebesar 34,70808 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah menghitung kondisi operasi pada masing-masing efek. Kita cari T1-nya. T1 rumusnya TS1 minus delta T1. TS1 tadi sudah diketahui di soal 115,6. Delta T1-nya tadi sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya 26,06929. Dapatkan T1 sebesar 89,53071. Kemudian pada efek 2, untuk T2 rumusnya T1 dikurangi BPR1 minus delta T2. T1-nya tadi 89,53071, kemudian BPR1 sesuai perhitungan sebelumnya 2,445, dan delta T2 34,70808. Untuk TS2 rumusnya T1 min BPR1. T1 89,53071 dan BPR1 2,445 pada perhitungan sebelumnya. Total TS2 87,08571 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menghitung TS3 pada kondenser dengan rumus T2 minus BPR2. T2-nya 52,37763, BPR2-nya 0,469444. Dihasilkan TS3 sebesar 51,90818 derajat Celcius. Berikutnya kita akan menghitung CP setiap efek. Nah, pada CP ini kita menggunakan persamaan yang terdapat pada contoh soal 851 dengan rumusnya 4,19 dikurangi 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk mencari CPF, X yang digunakan adalah X pada F, yaitu 0,1, sehingga 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,1 didapatkan 0,235, sehingga CPF sama dengan 3,955. Untuk CPL1 dengan XL1 sebesar 0,1667, sehingga 4,19 dikurangi 2,35X, X-nya 0,3916667, dihasilkan CPL1 sebesar 3,798333. Untuk CPL2, untuk X pada L2 sebesar 0,5, sehingga 4,19 dikurangi 2,35X, X-nya 1,175. 1,175 ini adalah hasil perkalian dari 2,35 dikali 0,5. Sehingga CPL2 sama dengan 4,19 dikurangi 1,175 didapatkan 3,015 kJ per kilogram Kelvin. Berikutnya kita akan menghitung entalpi dan lambda pada masing-masing efek. Pada efek pertama, kita menghitung entalpinya. H1 sama dengan HS2. HS2 ini kita dapatkan dari steam table. Steam table
entalpi vapor pada suhu pada suhu TS atau suhu 87,0857124. Ini adalah suhu TS2. Nah, pada suhu TS2 ini didapatkan entalpi vapor sebesar 2655,321 ditambah 1,884 dikali BPR1 dari perhitungan sebelumnya hasilnya 2,445 sehingga H1 sama dengan 2659,927. Selanjutnya menghitung lambda S1 dengan rumus HS1 min H kecil S1. Untuk HS1 ini adalah entalpi vapor dan ini adalah entalpi liquidnya. Entalpi liquidnya didapatkan 485,0276 didapatkan juga dari interpolasi. Interpolasi pada suhu 115,6 didapatkan lambda S1 2214,848. Kemudian pada efek 2, H2 sama dengan HS3 ditambah 1,884 dikali BPR2. HS3 didapatkan dari interpolasi juga pada suhu 51,90818842. Didapatkan HS3 sebesar 2595,458. BPR2-nya sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya 0,469444 didapatkan H2 sebesar 2596,343. Berikutnya adalah perhitungan lambda S2 dengan rumus H1 min HS2. H1 2659,927 dan HS2-nya dari hasil interpolasi pada suhu 51,90818842 didapatkan lambda S2 sebesar 2379,037. Selanjutnya adalah perhitungan neraca energi tiap efek. Pada perhitungan ini nantinya akan diperoleh L1 sesungguhnya, karena tadi di awal kan L1-nya masih merupakan L1 asumsi. Untuk perhitungan neraca tiap efeknya, untuk V1 sama dengan L1 min L2 dan V2 sama dengan F min L1. Nah, pada efek 2, F dikali HF ditambah V1 dikali lambda S2 sama dengan L1 dikali HL1 ditambah V2 dikali H2. Untuk F sendiri berasal dari nilai CPF dikali TF min T datum. T datumnya 0 dan TF-nya telah diketahui mula-mula sebesar 37,8 berasal dari soal sudah diketahui. Kemudian setelah dihitung menghasilkan nilai 149,499. Nah, untuk V1 merupakan hasil dari L1 min L2. L1 belum diketahui, sedangkan L2 sesuai dengan neraca komposisi di awal sebesar 907,2. Untuk L2-nya sesuai dengan neraca massa komponen di awal 907,2 dan untuk lambda S-nya telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya sebesar 2379,037. Untuk di ruas kanan, HL1 berasal dari CPL1 dikali T2 min T datum. T datumnya 0 juga. Untuk T2 dan CP-nya telah diketahui dari perhitungan sebelumnya juga. Setelah dihitung dengan matematis, didapatkan HL1 sebesar 198,9476,929. Kemudian untuk V2-nya, untuk V2 sama dengan F min L1, untuk F-nya telah diketahui dari soal sebesar 4536 dan L1 yang akan dicari, dan untuk H2 telah diketahui dari perhitungan sebelumnya sebesar 2596,343.
Kemudian selanjutnya tinggal dilakukan perhitungan matematis. Dihasilkan 4536 dikali 149499 dihasilkan 678127,464. Kemudian L1 dikali 2379,03 dihasilkan 2379,037 L1. Kemudian 907,2 dikali 2379,037 dihasilkan 2158262,028. Oke, di ruas kanan juga dihitung secara matematis. Setelah perhitungan dilakukan, didapatkan 4776,432 L1 sama dengan 13257145,676. Sehingga L1 didapatkan dari nilai 13257145,676 dibagi 4776,432 sama dengan 2775,53335. Kemudian pada efek 1, L1 dikali HL1 ditambah S dikali lambda S1 sama dengan L2 dikali HL2 ditambah V1 dikali H1. L1 tadi sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya sebesar 2775,53335. Kemudian CP L1 dikali T2 min T datum sama dengan 198,947693. S yang akan dicari dan lambda S1 sebesar 2214,8484 dari perhitungan sebelumnya juga, dan L2 dari neraca massa komponen di awal sebesar 907,2, kemudian HL2 sebesar 269,9350,979 dan V1 berasal dari L1 min L2. L1 sudah diketahui di awal dan L2 juga sudah diketahui di awal, dihasilkan nilai 1868,333 dikali H1 dari perhitungan sebelumnya sebesar 2659,927. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan 2214,8484 S sama dengan 4662329,389 sehingga S sama dengan 2105,033189. Untuk pertanyaan pertama untuk S-nya sudah terjawab. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas area, tapi sebelumnya kita akan melakukan perhitungan Q tiap efeknya dulu. Untuk pada efek 1, Q1 sama dengan S dikali lambda S1 sama dengan S-nya 2105,033 dari perhitungan sebelumnya, dan lambda S-nya tadi juga sudah dihitung 2214,8484 dihasilkan Q1 4662329. Untuk Q2 V1 dikali lambda S2, V1 dari L1 min L2 didapatkan nilai 1868,333 dikali lambda S2 2379,036628 dihasilkan nilai Q2 4444833. Selanjutnya kita bisa gunakan nilai Q1 dan Q2 untuk menghitung luas area pada masing-masing efek. Pada efek 1, Q1 sama dengan U1 dikali A1 dikali delta T1. Q1 dari perhitungan sebelumnya 4662329,389. Untuk U1-nya tadi diketahui di soal 2270 dikali A1 yang akan dicari, dan delta T1 sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya 26,06928,758. Sedangkan untuk Q2 kemudian dari hasil perhitungan dapat kita dapatkan A1 sebesar 78,7858 meter persegi. Kemudian untuk perhitungan mencari A2, Q2 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2. Q2-nya 44833,471. Untuk U2-nya diketahui di soal 1705. A2 yang akan dicari dan delta T2 dari perhitungan sebelumnya 34,7081 sehingga didapatkan A2 sebesar 7511047. Nah, setelah dibandingkan diperoleh persen perbedaan antara kedua luasan sebesar 0,048932 sehingga karena perbedaan luasan kurang dari 10%, maka
jawaban bisa dianggap benar. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.